Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam Bapak Ibu Mitsi, Mitra TSI yang luar biasa. Pada malam hari ini kita kembali lagi ya berjumpa di Ruang Belajar Sinergi dan sekarang ruang Belajar Sinergi yang batch ke-6. Dan saya sungguh senang, bersyukur karena sekarang kita bakal mendengarkan materi yang kemarin sempat terpotong nih. Di mana ini materinya kemarin kan baru opening, sekarang isi dan closing, di mana nah ini nih saya sih tunggu-tunggu materi ini karena materi ini saya pikir penting banget apalagi buat kita yang sering ngobrol di depan audiens atau di depan publik. Nah, dan sekarang juga narasumbernya masih sama tapi nanti saya akan kenalkan. Tapi sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui rules-nya ya. Jadi ketika nanti materi akan disampaikan, tolong di-mute dulu mic-nya. Kalau videonya tetap on nggak apa-apa. Dan nanti kalau misalnya ada kesempatan atau diberikan kesempatan untuk berbicara, bertanya, atau memberikan feedback apapun itu, silakan di-on-kan mic-nya terlebih dahulu baru berbicara. Baik, untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar acara ini pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Baik Bapak Ibu, kemarin kan batch kelima kita sudah membahas tentang public speaking, presentasi efektif yang openingnya. Nah, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu semua, ada yang sudah mencoba nggak di rumah atau selama berapa minggu, 2 minggu ini? Kalau ada yang sudah mencoba mungkin boleh kasih jempolnya dengan materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bang Wirzal terkait opening yang baik itu seperti apa? Ada? Belum ada. Oh, Pak Hasnan, alhamdulillah sudah mencoba ya Pak ya. Gimana Pak? Lancar Pak openingnya Pak? Oke, nanti kita boleh ya. Boleh di itu aja Mas, Frans, ditanya aja Pak Hasnan, sharing Nah, dong. coba Pak Hasnan sharing-sharing openingnya kayak gimana tuh kemarin? Apakah ada kendala atau mungkin ya apapun ceritakan aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang materi dari Pak Wirza sampaikan mengenai opening itu udah saya praktekkan semua dan alhamdulillah respon dari mitra-mitra ataupun calon mitra juga sudah positif sih feedbacknya. Berarti lebih baik dari sebelumnya Pak, yang Bapak rasakan nih? Betul. Ya. Mantep gokil. Apa yang Pak Hasnan lakukan yang berbeda? Sebelumnya seperti apa dan yang setelah mempraktekkan itu seperti apa? Lebih percaya diri aja sih Pak. Oke. Lebih dari percaya materi diri yang saya bawakan gitu kan. Oke. Itu aja ya Pak ya? Siap. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah mencoba materi opening kemarin? Karena kalau sebetulnya kalau dilihat mungkin opening kayaknya remeh ya, tapi karena ini attack point-nya itu di situ di opening, memang kita harus sedikit-sedikit atau sepotong-sepotong menjelaskannya supaya Bapak Ibu semua bisa paham secara utuh. Ada lagi mungkin yang mau sharing-sharing? Silakan di on mic. Mic-nya di on kan? Oke, nggak ada berarti ya. Mungkin nantilah kita sambil mendengarkan materi, mungkin ada yang mau sharing juga. Nah, materinya sekarang kita melanjutkan dari yang kemarin, batch 5, itu adalah isi dan closing. Nanti kita akan mendengarkan dari presentasi dari Bang Wirzal Azraki. Jadi udah pada kenal juga karena kemarin udah diperkenalkan, tapi saya mau memperkenalkan lagi. Jadi mari kita tanpa lama-lama lagi, kita sambut dia, ini dia, the one and only Bang Wirzal Azraki.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Apa kabarnya malam ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga semuanya pada sehat, pada baik-baik aja. Dan luar biasa banget di Jumat malam seperti ini, Anda masih mau untuk meluangkan waktu untuk belajar, untuk bertumbuh, itu luar biasa banget. Begitu banyak orang yang, wah udah mau weekend lagi, mendingan istirahat, mendingan main sama keluarga, mendingan ngerjain hobinya mungkin. Itu mungkin nongkrong, tapi nggak karuan, atau misalnya juga ada hobi apa, dilakukan, tapi bukan untuk melakukan sesuatu yang amat berharga, yaitu berinvestasi pada diri Anda sendiri. Berinvestasi pada pertumbuhan kualitas Anda. Jadi, untuk itu saya mau beri tepuk tangan dulu buat Anda semua. Ya, luar biasa banget. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Walaupun saya sudah, mungkin sebagian besar sudah kenal, saya nggak tahu adakah hari ini yang baru join. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Wirzal. Saya biasa dipanggil Bang Wirzal. Dan selama 17 tahun terakhir ini, saya bekerja di dunia pengembangan diri, di bidang soft skill-nya. Dan kali ini, malam ini, saya akan melanjutkan apa yang sempat saya sharingkan ke Bapak Ibu, yaitu saya mau coba sharing ininya dulu nih, mau sharing layarnya dulu, dan memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada terhalang oleh, kemarin ada gambar spidolnya ya, gambar untuk mengganti warnanya. Apakah sekarang gambarnya sudah lebih jelas? Aman, Pak. Aman ya, baik. Bismillah, kita lanjutkan ya. Tadi saya memperkenalkan diri saya, dan malam ini, kemarin kita sudah fokus pada opening, malam ini kita akan fokus pada isi dan closing. Oke, sekilas tentang yang kemarin, mungkin ada yang teman-teman baru join malam ini, yang namanya struktur dari sebuah presentasi itu ada opening, isi, dan closing. Nah, opening yang minggu lalu, 2 minggu lalu ya, kita sudah bicarakan. Masih ada yang ingat nggak? Apa hal-hal kuncinya di opening? Kalau ada, boleh langsung jawab di chat, atau menuliskan di chat, atau ngomong langsung boleh. Apa kata kuncinya di opening? Masih ada yang ingat? Atau apa yang paling Anda ingat? Apa yang paling Anda ingat ketika Anda ngikutin sesi tentang opening kemarin? Oke. Nah, ini Bapak Ibu semua, saya tanya dulu deh, siapa yang 2 minggu lalu hadir bersama saya? Bu Lina mengatakan saya tidak mengikuti sesi opening. Yes, nggak apa-apa Bu, terima kasih. Makanya saya ada pengulangan sedikit supaya bisa nyambung dengan materi malam ini. Yang ikut sesi saya 2 minggu lalu boleh kasih jempolnya di reaction. Di reaction atau tangannya langsung ada jempolnya kalau yang ikut sesi saya. Oke, baik. Ada Pak Samsudin saya lihat, ada Pak Andika, Pak Asnan, ya. Bu Lina nggak apa-apa, nggak perlu minta maaf, nggak ada yang perlu dimaafkan kok. Cuma memastikan siapa yang sudah ikut kemarin ya. Yang sedang ditutup videonya, nggak apa-apa kalau mau kasih cek reaction-nya dengan yang tanda stiker reaction-nya itu ya, kayak saya begini nih. Baik. Nah, Anda 2 minggu lalu mengikuti sebuah sesi opening yang sudah dilakukan dan Anda mendapatkan manfaatnya. Saya yakin kita semua mendapatkan manfaatnya. Itu aja kita lupa. Apa ya
Yang paling penting kemarin, apa ya yang kemarin disampaikan sama Bang Wirzal? Itu aja kita lupa. Bener apa bener banget nih? Mas Frans masih ingat nggak nih Mas Frans? Sesi opening kita kemarin apa aja? Artinya apa? Bayangkan kalau kita presentasi sama calon-calon mitra kita, sama orang-orang di luar sana, kita tidak benar-benar mengulang. Bagaimana kita berpikir, berharap bahwa mereka bisa paham? Sedangkan kita saja tidak melakukan itu, tidak melakukan mengulang apa yang mau kita sampaikan. Jadi, Bapak Ibu semua, teman-teman semua di sini, kalau Anda ingin kuat di presentasi, maka salah satu yang paling penting adalah prinsip bahwa ini adalah sebuah skill. Berarti perlu dilatih, wajib dilatih. Ya, yang kemarin kita bahas, selain kita sedang ngebahas opening, kita juga ngebahas ini nih. Bahwa kemampuan presentasi bukan turunan, bisa dipelajari dan dilatih. Salah satu yang membuat kita kuat karena kita melatihnya, mengulang-ulanginya. Baik Anda ulangi secara langsung, artinya benar-benar ketemu sama audiens, atau Anda ulangin ya di depan teman-teman aja, di depan keluarga mungkin, atau Anda coba rekam di handphone, kemudian Anda lihat sendiri, tapi diulang-ulangnya. Karena apapun yang merupakan sebuah skill atau keahlian, perlu diulang-ulang berkali-kali, baru Anda bisa. Baru Anda sampai benar-benar, oke, nggak perlu berpikir sekalipun, bisa. Ya, ingat, kalau tidak salah saya menggunakan analogi menyetir mobil 2 minggu lalu. Nyetir mobil pas waktu pertama-tama, kan kita tegang banget tuh sambil ngelihat spion, dikit-dikit ngelihat speedometer, dikit ngelihat spion kanan, spion kiri, spion atas, semuanya terus, dan padahal jalan pelan banget, dan nggak ada apa-apa di samping. Kita benar-benar penuh ke sana fokusnya. Sama dengan presentasi, kalau kita tidak pernah melatihnya, kita cuma melakukan sekali-sekali saja, padahal di bisnis ini kita membutuhkan kemampuan untuk presentasi, tapi kita tidak mengulang-mengulanginya, bagaimana mungkin kita berharap bahwa kita akan dapat kemampuan tersebut? Ya, kita perlu diulang-ulang, perlu dilatih. Nah, beruntungnya apa yang kita pelajari malam ini, insya Allah akan di-record juga. Ya, sudah ke-record kan ya, Mas Frans ya? Good. Dan yang di batch sebelumnya juga sepemahaman saya sudah di-record, jadi Bapak Ibu bisa mengulang-ulanginya untuk mendapatkan ilmunya. Tapi itu aja nggak cukup, Anda perlu praktek, Anda perlu lakukan. Jadi Mas Hasnan yang tadi sempat melakukan ya proses openingnya dengan lebih baik, dengan lebih percaya diri, good. Saya mengencourage, saya mengajak Bapak Ibu semua yang lainnya untuk bisa melatih juga. Saya ulangin sekali lagi, opening. Opening itu perlu membuat pesertanya oh dulu. Audiens Anda oh dulu. Oh, gue perlu tuh. Oh, gue butuh tuh. Oh, oke, ini penting. Oh, kalau dengan ini bisa membantu saya ini. Kalau dengan mendengarkan ini bisa membantu saya mendapatkan tambahan penghasilan. Oh, dengan mendapatkan informasi seperti ini, saya bisa tahu apa keuntungan-keuntungannya saja yang bisa bermanfaat buat saya. Kalau Anda belum bisa membuat para peserta atau yang mendengarkan Anda, jadi, oh ini penting, maka malah Anda jadi pening. Ya, kalau opening nggak pakai oh, nggak pakai membuat orang jadi oh gitu, maka Anda akan pening. Kenapa? Selanjutnya nggak nyambung. Tadi Mas Frans sudah sempat bilang bahwa ya itu adalah pembukanya, awalnya. Ketika itu tidak kuat, maka ke belakangnya presentasi Anda bisa jadi berantakan. Selain dari opening yang kita sempat bahas di 2 minggu lalu adalah yang pertama, kemampuan presentasi itu bukan turunan, bisa dipelajari dan dilatih. Dan yang kedua, presentasi itu tentang audiens Anda. Tentang audiens Anda. Sekali lagi, tentang siapa? Tentang audiens Anda. Jadi, Bapak Ibu, Mitra TSI, kalau Anda sedang presentasi kepada calon-calon mitra, maka fokusnya ini bukan tentang Anda membesarkan jaringan Anda, bukan tentang Anda mendapatkan poin Anda. Bukan. Ini tentang bagaimana Anda membantu dia. Dengan serta-merta, kalau Anda benar-benar membantu dia,
lurus niatnya, caranya, isinya, teknik menyampaikannya sebaik mungkin, maka sekalipun misalnya yang terburuk apa? Dia tidak join, misalnya seperti itu. Tapi Anda sudah melakukan yang terbaik dan dia mendapatkan edukasi yang bagus. Dan Anda kemudian mendapatkan kesempatan untuk berlatih. Bagaimana Anda menyampaikan presentasi Anda. Jadi kalau misalnya Anda fokusnya pada diri Anda sendiri, maka Anda akan lupa. Fokusnya perlu tentang audiens Anda. Ya, ini adalah sekilas tentang apa yang kita pelajari di 2 minggu lalu. Nah, kenapa saya selalu mengatakan tentang persiapkan, dan persiapkan? Sebenarnya Bapak Ibu semua, ada penelitiannya berdasarkan sopresentations.com. Kalau Anda mau menyiapkan presentasi selama 60 menit, itu butuh waktu 1 hari. 1 hari. 1 hari cukuplah untuk menyusun apa yang mau kita sampaikan selama 60 menit. Karena kita punya waktu cukup lama nih, 60 menit. Tapi kalau itu semakin pendek waktunya, 15 menit, maka Anda butuh 3 hari benar-benar nyiapin presentasi Anda itu. Dan kalau Anda punya waktu hanya 10 menit untuk ngomong, berkurang lagi 7 hari. Bahkan kalau Anda presentasi hanya punya waktu 3-5 menit. Pertanyaan saya Bapak Ibu, selama ini Anda presentasi, ketika lagi presentasi produk, Anda menyiapkannya berapa lama? Atau, sudah, kumahang kewae, ya, lihat aja lah nanti jadinya gimana. Ketika Anda tidak mempersiapkannya, Anda gagal untuk mempersiapkan, maka Anda sedang mempersiapkan untuk gagal. Jadi, butuh banget untuk nyiapin apa yang mau Anda sampaikan. Loh, Bang Wirzal, tapi enaknya kan saya biasanya ngalir gitu aja. Ngalir itu kalau Anda sudah jelas strukturnya seperti apa, Anda udah hafal apa saja yang penting untuk disampaikan. Kalau Anda tidak mempersiapkannya, nanti tahu-tahu di tengah-tengah, lupa, bentar, ini saya mau tambahin. Jangan-jangan udah selesai, tadi lupa nggak ngomong itu. Karena Anda tidak benar-benar menyiapkan. Yang ngalir, yang dimaksud ngalir adalah Anda ketika menyampaikannya bukan seperti orang sedang ngapalin, lagi kayak orang ngobrol aja, lagi kayak orang sedang asik cerita aja. Itu yang dimaksud dengan ngalirnya. Tapi kalau misalnya Anda nggak pernah nyiapin, maka itu bukan ngalir, tapi ngalor ngidul. Bener apa bener banget? Maksud hati mah ngomongnya apa, kemana, tahu-tahu ceritanya kemana, ke sana, ke sini. Udah panjang kali lebar kali tinggi, jadi volume, tahu-tahu ujung-ujungnya apa? Boro-boro closing. Ngomong tadi apaan juga nggak ada yang ingat. Karena tidak jelas strukturnya, karena Anda tidak jelas. Anda tidak memiliki peta dulu di dalam benak Anda, peta dulu dalam pikiran Anda bahwa saya akan bicara tentang A, B, dan C. Saya akan bicara tentang 1, 2, 3. Jadi, penting banget untuk nyiapin presentasi Anda. Almarhum Steve Jobs yang jualan handphone, ya bukan jualannya ya, mereka dia. Tapi ketika dia menjual iPhone itu pertama kali dia yang presentasi. Dia jual produk-produk iPad ketika ada pembaharuan, dia yang presentasi. Tapi ketika dia mau presentasi itu, dia yang sudah punya karisma, punya pengetahuan, dia tetap menggunakan waktu latihan 2 hari khusus untuk presentasi itu. Nah, teman-teman semua di sini, hari demi hari yang perlu Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Anda adalah presentasi. Kita siapin nggak? Kita lakukan yang terbaik nggak untuk bisa meningkatkan kualitas presentasi kita? Dan ada lagi penelitiannya. Kalau Anda untuk bisa menyiapkan presentasi Anda tersebut, Anda tulis skrip Anda tulis apa yang mau diomongin. Paling tidak ya,
saya kelupaan. Ada catatan saya yang saya lagi ngerjain, ada training buat besok. Ini coret-coretan kurang lebih kayak begini aja lah. Ini mah coret-coretan tambahan tadi apa yang mau saya cuma nulis aja beberapa poin-poin aja gitu. Tapi itu ditulis supaya saya tahu abis ini saya perlu ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Sama kayak pas waktu belajar nyetir mobil, pertama kali perlu tahu kan apakah nginjek kopling dulu, masukin gigi itu seperti apa, kita perlu tahu. Nah, kalau kita belum biasa, maka itu perlu disiapkan. Orang yang sudah biasa aja nyiapin, lah kok kita yang presentasinya masih asal-asalan, masih gitu-gitu aja, pede banget, nggak mempersiapkan apa-apa. Nah, beberapa dari Anda, waktu 2 minggu lalu, seingat saya menanyakan tentang, bukan menanyakan, permasalahan di presentasinya adalah tentang percaya diri. Betul atau betul banget nih? Coba, saya pengen tahu, bagi Anda yang merasa membutuhkan untuk bisa jadi lebih percaya diri ketika presentasi, silahkan Anda raise hand Anda, ya, raise hand, silahkan angkat jempolnya, atau boleh, bukan raise hand ya, sorry, angkat jempol Anda, atau Anda boleh boleh tunjukin pakai reaction Anda. Ya, yang merasa bahwa memang Anda butuh untuk lebih percaya diri ketika presentasi. Coba mana jempolnya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, terima kasih ya. Pak Samsudin aja nih angkat jempolnya nih ya. Pak Aliudin juga ngangkat jempolnya. Terima kasih banyak. Salah satu yang membuat kita percaya diri adalah karena kita siap. Kalau kita nggak siap, kita langsung gitu aja, ya mungkin mendadak gitu, ayo kamu disuruh tolong kasih ini sambutan misalnya ya, di acara di keluarga gitu, dan nggak dikasih, kita kaget gitu. Bukan yang biasa bawain sambutan, tahu-tahu diminta sambutan. Misalnya ada acara keluarga, ini lamaran, nggak disiapin siapa yang akan jadi sambutan dari pihak keluarga, tahu-tahu diminta Anda. Kan pasti kaget Anda nggak nyiapin apa-apa. Nggak mungkin, Anda perlu nyiapin. Orang-orang yang paling ahli sekalipun menyiapkan presentasinya. Jadi penting banget Anda untuk nyiapin presentasinya. Ya. Nah, ketika Anda melatih, mengulang-ulang, menuliskan, mempersiapkan, maka Anda akan jadi jauh lebih percaya diri. Anda akan jadi jauh lebih percaya diri. Ya. Nah, sebelum kita ngomongin isi, saya ingin ngajak teman-teman memahami ini dulu. Karena ini krusial buat ngebuat isi. Banyak orang langsung terjun ngebuat isinya nih, ngebuat isi apa ya yang saya mau ngomong apa aja ya ketika mau presentasi. Padahal ada dua hal yang penting, yaitu si isinya dan juga bungkusnya. Ini disebut dengan konten dan konteks. Contoh konten, analoginya atau metaforanya adalah kopinya, konteks adalah gelasnya. Apakah itu gelas besar, apakah gelas kecil, apakah itu cangkir, apakah itu pakai gelas plastik atau gelas kertas. Tapi kita perlu menyesuaikan juga sama konteksnya. Kadang orang nggak paham sama konteksnya, dan langsung aja ngebuat isinya. Sekalipun nanti Anda sudah punya isi yang tertulis dari apa yang mau Anda sampaikan ketika lagi presentasi, tetap perlu Anda sesuaikan sama konteksnya. Kenapa? Karena ingat prinsip yang kedua kemarin bahwa audienslah yang paling utama, bukan Anda. Makanya konteks bisa berubah banget. Ya, makanya konteks bisa berubah banget. Apa aja sih isi konteks? Konteks itu menjawab pertanyaan ini sedang apa, di mana, kapan, ya, sama siapa. Maksudnya ketika Anda lagi presentasi, apakah memang ini acara memang khusus untuk presentasi Anda, atau Anda tahu-tahu lagi kongkow-kongkow aja, tahu-tahu Anda ngomong. Kan beda dong.
acara yang Anda sedang datang di sini malam ini, memang ini adalah sebuah webinar. Tapi kalau Anda di sini ternyata misalnya adalah rapat konsolidasi, tahu-tahu saya dimasukin, itu berbeda juga. Saya perlu menyesuaikan misalnya. Dan di mana Anda kalau lagi presentasi, apakah ini yang bentuknya offline atau online? Tentunya beda. Kalau Anda presentasi di pagi hari, mungkin orang masih rada semangat. Presentasi di malam hari, wah mungkin orang sudah mulai lelah. Apa yang perlu dilakukan? Terus orangnya siapa? Apakah Anda sudah biasa ngobrol sama orang ini atau enggak? Bahasanya jadinya bahasa santai, bahasa gaul, atau bahasanya perlu lebih formal. Anda perlu sesuaikan, walaupun mungkin struktur isinya sama. Nah, di dalam konteks ini juga termasuk adanya tujuan. Tujuan Anda presentasi apa, teman-teman? Apakah cuma untuk ngasih tahu? Apakah untuk menghibur, menginspirasi, atau meyakinkan dia? Tujuannya apa? Anda perlu punya tujuan yang jelas banget dulu. Misalnya, tujuan saya malam ini adalah membantu Anda belajar tentang membuat isi dan closing yang bagus. Berarti tujuannya adalah agar Anda tahu struktur dan dari isi dan closing itu seperti apa, tahu bagaimana caranya mengembangkan isi presentasi Anda, dan Anda juga mau mempersiapkan itu semua. Itu tujuan saya. Apakah nanti itu berhasil atau enggak, itu perlu saya susun ke dalam presentasi saya. Nah, kalau Anda sedang presentasi, teman-teman, menjelaskan tentang produk tembakau olahan yang Anda tawarkan, Anda fokusnya ke apa? Agar supaya mereka coba aja, agar supaya mereka tahu, agar supaya mereka, ya yang penting udah sharing-sharing lah, atau agar supaya mereka benar-benar pengen bergabung, supaya mereka benar-benar mau bermitra dengan Anda, bermitra dengan TSI. Agar supaya mereka benar-benar, wah ini nggak bisa, saya punya impian dalam hidup saya buat keluarga saya, dan ini bisa jadi salah satu jalannya. Mungkin ini jalan yang sedang ditunjukkan oleh Tuhan lewat Anda. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau Anda benar-benar mempersiapkan dan menguatkan diri Anda untuk benar-benar hadir kepada audiens Anda. Artinya menguatkan adalah Anda bukan fokus pada diri Anda lagi. Anda fokus benar-benar sama audiens Anda. Nah, ini balik ke yang 2 minggu lalu juga ya, berarti kan memastikan perlu ada kalimat permantanya. Jadi apa yang benar-benar mau disampaikan? Intinya apa? Kasarnya mah gini, kalau misalnya ini permatanya belum digosok ya, nih teman-teman ya. Saya belak-belakan aja. Joinlah TSI karena apa? Atau agar Anda bisa mendapatkan A, B, C, maka joinlah TSI. Kurang lebih kayak begitu kan? Walaupun itu perlu Anda olah, perlu Anda sikat, namanya permata gitu ya, perlu Anda bentuk, perlu Anda percantik, perlu Anda perkaya, tapi intinya tuh apa? Intinya kemungkinan ada di situ. Nah, intinya sendiri Anda perlu benar-benar clear. Apa manfaat yang Anda tawarkan kepada mitra, calon-calon mitra Anda? Apa manfaat yang paling Anda tawarkan? Supaya dia apa? Karena balik lagi, fokusnya pada audience. Nah, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak peduli seberapa banyak Anda tahu, seberapa level Anda di TSI, seberapa besar penghasilan Anda, seberapa besar jaringan Anda, seberapa banyak pengalaman Anda, mereka nggak peduli itu. Sampai mereka tahu bahwa Anda peduli sama mereka.
Begitu banyak ketika kita mendengarkan orang bicara, ya fokusnya bukan pada orang yang mendengarkan. Jadi di sini saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab untuk mengingatkan itu kepada Anda. Ya, sekalipun kita ibaratnya kasarnya lah, Bapak Ibu, jualan, tetap jualan itu adalah untuk membantu orang tersebut. Membantu mereka membuat pilihan, membantu mereka tahu apa keunggulannya, benefitnya, membantu mereka untuk melihat opsi-opsi yang mungkin selama ini mereka nggak tahu. Nah, tentang audience, akan beda kan kalau Anda misalnya presentasinya one on one, satu sama satu, ya mungkin itu nggak pakai struktur lagi, itu mah ngobrol, bener nggak? Tapi kalau udah agak lebih besar, mungkin sampai dengan 5 orang, berbeda. Kalau 10 orang atau 25 orang, berbeda. Kalau harus presentasi seperti di Leader Summit, yang begitu banyak orang, ratusan orang, ya berbeda juga. Dan ketika ada presentasi, Anda perlu cek. Dia usianya, gendernya, pendidikan jabatannya seperti apa, sehingga Anda bisa sesuaikan bahasa Anda juga. Nah, ini juga yang agak penting nih, teman-teman semua nih, masalah sikon. Saya beruntung malam ini hadir di sini, saya bersyukur banget, karena saya yakin dan percaya teman-teman hadir di sini malam ini, itu karena sukarela, bukan karena terpaksa. Betul atau betul banget nih? Anda memang memutuskan untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Anda memutuskan untuk belajar, untuk bertumbuh. Makanya hadir malam ini, meluangkan waktu, berinvestasi pada leher ke atas. Tapi begitu banyak ketika kita mau menawarkan sebuah produk, orang-orang yang datang itu ternyata yang dalam keadaan terpaksa. Maka kalau seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu lebih kuat lagi menjual kenapa ini penting buat dia, daripada menjelaskan apa produknya. Kenapa ini penting, lebih penting daripada apa yang ditawarkan. Ya, itu kita akan bahas di isi nanti. Oke, jadi kita sudah bahas kemarin opening, kali ini kita lanjut ke isi. Sebelum saya masuk ke isi, menjelaskan untuk bagaimana caranya mengembangkan isi. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu, atau ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan tadi? Silahkan. Sudah cukup jelas? Gimana teman-teman semua? Kalau lanjut boleh berikan jempolnya ya, supaya saya tahu bahwa Anda cukup jelas. Oke, baik. Saya lanjut ya, share screen-nya kembali. Sebelum saya share screen-nya kembali, saya perlu tanya dulu. Benar nih. Selama ini, Anda kalau presentasi itu jelasin apa aja? Saya perlu tahu nih, berarti ini bukan ngomongin konteks ya, ngomongin konten, isinya. Ya, saya perlu tahu Anda kalau presentasi selama ini yang Anda terangkan, Anda kasih tahu ke audiensnya, Anda ceritakan, itu ngomongin apa aja. Boleh ditulis di komentar, di kolom chat, atau kalau ada yang hendak berbagi, boleh di open mic-nya. Ini ada Pak Taufik, Bang. Iya. Produk dan sistem. Produk dan sistem. Oke. Pak Taufik, produk dan sistem. Bu Lina, manfaat dari produknya. Oke. Mas Tri ya. Mas Tri Fauzan, produk dan peluang usaha. Oke. Ada lagi yang lain, teman-teman? Ada yang menjelaskan strategi pemasaran. Oke. Oke. Saya mau tanya juga, apakah Anda memiliki
Oke, saya ini ada lagi. Khasiat produk, orang itu harus suka terlebih dahulu. Oke. Pak Rahmatul, orang itu harus suka, maksudnya apa? Suka produknya itu, dan maksudnya ya, apakah Anda menjelaskan supaya orang itu suka atau memang bagaimana? Memang hanya ke presentasinya kepada orang-orang yang memang suka produk tersebut? Gimana itu? Pak Taufik masih lanjutan yang tadi ya, produk, sistem, dan juga akhirnya perusahaan ya, produsen dan pemasarannya seperti apa. Oke. Sambil menunggu Pak Rahmatul menjawab, saya mau tanya kemudian yang kedua sama teman-teman semua, sama Bapak Ibu semua, selama ini ketika Anda presentasi, adakah alat bantunya? Adakah Anda punya panduan, sebuah urutan yang jelas, sebuah misalnya apakah bentuknya kayak cue card, kartu untuk ini penjelasan ini ya Bapak Ibu, saya buka lagi ini ya khasiat dari produknya. Oh ini ya hasil efektivitasnya selama ini. Oh ini ya. Itu Anda punya atau enggak? Kalau enggak boleh dikasih ada flip chart, oke. Flip chart itu Pak Tri biasanya lebih ke arah tanya jawab Pak kalau konsep presentasi di Jatim. Oke. Oh, yang disediakan adalah produk dan testimoni. Oke. Ada juga ini Pak Rahmatul, ya, orang harus suka terlebih dahulu, berbeda-beda ketika pindah. Baik. Baik. Bapak Ibu, ini sharing pengalaman saya ya, untuk kita meluaskan juga wawasan kita. Sepemahaman saya, kalau misalnya kita, saya perlu memastikan dulu, maaf, saya perlu memastikan dulu yang dari Pak Tri Fauzian, flip chart ini flip chart kosong kah maksudnya, atau di flip chart tersebut sudah ada isinya, ada materinya? Boleh Pak Tri di sudah ada isinya, Pak Wisral. Udah ada isinya ya? Iya, secara sistematis udah ada urutan-urutannya. Udah ada urutan-urutannya, tapi bentuknya di flip chart ya, bukan yang gambar berwarna ya, bukan yang tadi kartu saya bilang, atau memang itu seperti poster, bukan ya? Ya flip chart gitu, kayak buku map gitu. Iya, kayak map yang besar, terus kita bisa tulis-tulis gitu kan, tapi sudah ditulis sebelumnya untuk memudahkan. Iya, sudah ada isi cetakan, jadi kita tinggal menjelaskan saja. Oke. Nah, ini menarik Bapak Ibu, tadi yang saya bilang saya perlu menanyakan kepada Anda terlebih dahulu supaya saya bisa tahu sesuai dengan kebutuhan Anda dan kemungkinan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Anda. Sepemahaman saya dalam bentuk organisasi apapun sebesar apapun gitu, ketika ada yang mau ditawarkan, ketika ada yang mau dijual, itu membutuhkan apa yang kalau kita sebut di dunia sales itu pelurunya. Anda butuh alat bantu untuk menguatkan Anda. Nah, ini menarik, saya menemukan teman-teman TSI, berarti ya beda-beda masing-masing. Ada yang memang fokusnya ya saya cerita pengalaman efek dari khasiat dari mengkonsumsi produknya, ada yang memang menggunakan flip chart tadi, ada yang akhirnya modelnya tanya jawab, berbeda-berbeda. Yet, yang saya pelajari, yang saya pahami, sebagai panduan dasar yang akan memudahkan kita untuk melakukan duplikasi. Duplikasi ke siapa? Duplikasi ke member kita. Maka perlu ada satu kesatuan struktur dan materi yang memang mau disampaikan, lengkap dengan cara menyampaikannya,
lengkap dengan tools atau penunjang untuk menyampaikannya. Ini adalah sudut pandang saya, mungkin sebagai orang luar. Silahkan Anda pikirkan, apakah dibutuhkan untuk membangun itu bersama-sama. Karena pasti akan mempercepat, akan mempermudah. Akan mempermudah untuk apa? Mengajarkan tim Anda untuk bisa juga. Kenapa? Karena sudah jelas urutannya, isinya. Sekalipun tadi, ketika saya bilang untuk dikembangkan, untuk supaya itu jadi lebih lancar, ketika presentasi, mengalir, maka itu membutuhkan nuansanya Anda, khasnya Anda, warnanya Anda. Tapi dasarnya yang mau disampaikan, itu perlu sama. Kalau enggak, bisa jadi ada perbedaan-perbedaan pemahaman. Dan saya yakin dan percaya kalau Anda memang melakukan seperti ini sekarang, selang berapa layer aja di bawah, pemahaman tentang produknya bisa berbeda. Pemahaman tentang sistemnya ada kemungkinan yang missing. Karena sistemnya, apa yang mau disampaikannya, belum, iya, beda. Dan ini bisa jadi apa yang saya sampaikan ini adalah feedback buat Anda, dan Anda sudah paham tentang feedback tentunya bahwa kita perlu dapat masukan itu tujuannya untuk membangun. Nggak mungkin saya sampaikan ini kalau saya tidak peduli sama Anda. Berarti nanti saya hanya fokus pada isi yang mau saya sampaikan saja. Tapi ini, isinya itu termasuk berarti dari apa yang kita pelajari malam ini bisa membantu Anda menyusun isi tersebut. Bisa membantu Anda untuk mengusulkan mungkin ke manajemen, ke perusahaan untuk kami akan membutuhkan ini, temuannya ketika presentasi yang perlu dijelaskan ini. Boleh nggak bekerja sama untuk membangun itu? Karena itu akan ngebantu banget. Alat bantu Anda itu, senjatanya. Ibaratnya mah kalau misalnya orang sales tidak dilengkapi sama company profile, tidak dilengkapi sama product knowledge, misalnya, itu ya akan pontang-panting, akan bingung apa yang sebenarnya perlu saya jelaskan. Jadi memang harus Bisa ada jadi alat bantu ya. alat bantu ya, alat bantu. Iya. Alat bantu ini jadinya amat penting. Untuk membangun alat bantu atau mengembangkan alat bantu itu, Anda perlu paham tentang isinya itu sendiri. Kemarin kita sudah buat opening di mana saya sudah sampaikan Anda perlu membuat pendengar Anda, peserta Anda, audiens Anda, dulu. Artinya apa? Dia ngerasa bahwa ini penting buat dia. Dapat manfaatnya. Lalu kalau dia sudah, oke, ya, saya mau dengerin lebih lanjut, walaupun mungkin dia nggak ngomong gitu ya, baru Anda kasih tahu isinya. Kalau tadi ada yang saya lupa tadi, kalau nggak salah dari Pak Taufik sempat ngomong ada sistem, ada produk, dan juga ada perusahaan. Berarti itu ada hal esensial yang berdiri sendiri-sendiri. Ya, berarti ada isi terdiri dari dua macam aja kurang lebih. Hanya isinya adalah hal-hal penting, hal-hal esensial yang dia berdiri sendiri merupakan poin-poin penting, atau sebuah langkah urutan. Nah, ini biasanya langkah urutan kunci itu ketika mungkin Anda menjelaskan sistem. Betul? Ketika mau join itu seperti apa caranya, perlu apa saja tahapannya, kemudian setelah satu step, melakukan langkah apa lagi, itu jadi urutan. Nah, kalau urutan Anda nggak boleh salah urutannya. Tapi kalau hal-hal esensial bisa jadi Anda boleh otak-atik selama Anda bisa tentukan kira-kira mana yang akan membuat pesertanya penting untuk tahu terlebih dahulu. Nah, teman-teman semua, tadi di sini sudah sempat saya sampaikan bahwa Anda bisa memberikan masukan mungkin nanti di antara tim Anda ke perusahaan, apa saja yang penting untuk ada di dalam isi. Tapi hasil brainstorm itu, hasil memikirkan apa saja yang perlu dimasukkan, belum tentu dipakai semuanya. Karena setelah itu isinya perlu dikembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Ada 3 prinsip, yaitu 1 prinsip folder, yang kedua prinsip simple, dan yang ketiga prinsip variasi. Kita bahas satu-satu dulu.
Jerry Weissman dalam Presenting to Win menggambarkan prinsip folder ini dengan cara metafora orang diajak masuk ke sebuah hutan. Ketika masuk ke sebuah hutan, kan ada banyak pohon di sana. Dia punya pilihan karena waktunya terbatas, apakah saya mau ngajak orang tersebut muter ngelihatin semua pohon yang ada tapi cuma ngelihat doang, atau saya mau mengajaknya menuju ke satu pohon tertentu, tapi kita bahas pohonnya, bentuknya, kulitnya, akarnya, buahnya, apa manfaat pohon ini, kemudian apa-apa saja yang menghambat pertumbuhannya, bagaimana caranya supaya bisa merawat pohon ini, apa khasiat dari pohon ini. Jadi dalam. Nah, ketika teman-teman, ketika Anda mungkin punya begitu banyak hal yang ingin dijelaskan. Tadi ada yang bilang mau ngomongin soal sistemnya, ada yang mau ngomongin soal produknya, ada yang mau ngomongin soal benefitnya, ada yang mau ngomongin soal perusahaan di belakangnya. Anda perlu cek terlebih dahulu folder mana itu, pohon mana itu, sesuai nggak sama yang lagi dibutuhin sama klien. Yang kerepotannya adalah kalau misalnya Anda mau jelasin semuanya, tapi waktunya terbatas, akhirnya Anda nggak sempat untuk ngomongin semuanya. Ya, jadi yang pertama adalah tentang prinsip folder. Yang kedua adalah tentang simple. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan produk Anda atau sistem Anda dengan cara yang paling simple, paling mudah untuk dipahami sama orang lain, sama orang yang jadi audiens Anda, berarti Anda nggak benar-benar paham tentang itu. Nah, di situ yang saya bilang, ketika pada saat itu paling aman kalau Anda punya produk pendukung. Bukan produk ya, sorry. Punya alat bantu pendukung. Karena tools itu yang Anda bisa tunjukkan kepada audiens Anda, ini maksudnya saya pegang di tangan saya gitu ya, Anda bantu ini loh ya Pak, itu akan ngebantu Anda. Pasti berbeda sekali yang ketika presentasi tidak tahu urutannya seperti apa, tidak ada yang bisa dilihat sama audiensnya, dengan tadi yang menggunakan flip chart yang sudah ada tercetak di dalamnya. Itu pasti berbeda sekali. Walaupun Anda perlu cukup bisa, apa istilahnya, fleksibel ya. Nah, untuk yang soal simple, ada namanya aturan 3. Jadi gini teman-teman, Bapak Ibu. Kalau Anda diminta untuk menjelaskan sesuatu, kalau Anda tidak bisa membuat itu menjadi 3 bagian kecil, orang akan kebingungan. Contoh, hari ini hari Jumat, tadi siang sholat Jumat. Tahu-tahu khotibnya bilang, ada 46 ciri-ciri orang yang dijauhi oleh malaikat. 46, Bapak Ibu, 1. Misalnya sampai disebut 46, ini saya ngarang aja ya. Tapi kira-kira Anda ingat nggak 46-46-nya setelah Anda pulang dari sholat Jumat itu? Ingat atau lupa Bapak Ibu? Saya jamin Anda pasti lupa. Tapi kalau kita bilang, ada 3 hal yang menjadi ciri orang yang dirindukan oleh surga. Kira-kira akan lebih mudah untuk diingat nggak? Pasti lebih mudah untuk diingat. Orang akan lebih mudah untuk ingat. Loh Bang Wirzal, tapi ini banyak banget yang perlu dibahas. Oke, simpan apa yang ada dalam benak Anda, pilih mana yang paling penting untuk saat itu. Jangan semuanya. Lebih baik Anda fokus pada beberapa hal, tapi dalam, tapi jero, tapi dapet, tapi ngena, tapi orangnya ngeh, tapi jelas. Daripada Anda ngomongin semuanya, Anda sampaikan selengkap-lengkap Anda bisa, tapi akhirnya nggak ada yang kesimpan.
Jadi cari yang paling simple, yang paling sederhana, yang paling dikit. Tapi intinya itu. Bang, harus 3 banget kah? Nggak, 3-7, maksimal 7. Kenapa? Karena dari segi buku aja ini ya, ada buku terkenal namanya Seven Habits. Dia itu yang Seven Habits-nya, wow, bestseller seluruh dunia, diterjemahkan ke puluhan bahasa. Tapi ketika yang 8 Habit, mungkin orang udah, apa ya, bukunya nggak seheboh waktu yang Seven Habit. Kayak misalnya, kalau Anda cek, Pancasila ada 5, ya kan? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu mungkin Anda 3, 5-7, Anda akan jauh lebih mudah. Misalnya Anda membuat presentasi, 4 cara mudah bergabung dengan TSI, gitu ya. 1 apa, 2 apa. Padahal sebenarnya langkahnya itu agak banyak, tapi Anda bisa folderin tadi ya, terus dibuat simple, jadi isinya hanya 4 langkah aja. Akan jauh lebih mudah daripada Anda bilang, ada 26 langkah yang dibutuhkan untuk bisa bergabung dengan TSI. Orang udah takut duluan kali, bener nggak? Udah mundur duluan, ribet banget caranya nih kayaknya untuk bergabung. Jadinya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, buat itu semakin simple, buat itu semakin sederhana. Setelah itu, Anda variasikan. Isinya perlu ada dijelaskan dengan kenapa ini penting, maksudnya apa, contohnya gimana. Kita ambil contoh misalnya dari sistem. Sistem yang Anda sampaikan itu, Anda jelaskan kenapa sistem ini penting. Apa manfaatnya? Apa jadinya kalau nggak ada sistem ini? Maksudnya sistem ini gimana? Apa dampaknya kepada mitra? Apa dampaknya kepada perusahaan? Jelas. Contohnya gimana? Anda bisa kasih contohnya. Ketika clear urutannya seperti itu, akan membantu teman-teman yang mendengarkan Anda, calon mitra Anda, untuk jadi lebih paham. Semakin jelas. Ya. Bisa juga dari strukturnya, perlu Anda jelaskan, jangan ngomongin ke produk dulu, jangan ngomongin ke sistem dulu, jangan ngomongin soal cara bergabung dulu, jangan ngomongin soal perusahaan yang mendukung dulu, tapi why-nya dulu. Kenapa Anda perlu join di bisnis ini? Apakah ini adalah kesempatan untuk mengganti biaya-biaya yang selama ini keluar secara rutin dalam hidup Anda, bukan lagi menjadi biaya, tapi bahkan bisa menjadi penghasilan Anda. Ini adalah kesempatan buat Anda yang tadinya mungkin konsumtif menjadi produktif. Atau ini adalah kesempatan Anda untuk tetap menjalankan kesukaan Anda, hobi Anda, kesenangan Anda, tapi tetap bisa mendapatkan keuntungan dan berbagi manfaat dengan lebih banyak orang. Bisa jadi karena memang dampak-dampak yang bisa didapat, khasiat-khasiat yang bisa didapat dari bahan-bahan yang ada di dalam produknya. Tapi why-nya ini, misalnya tadi ada yang cerita khasiatnya, ada juga yang cerita peluang bisnisnya, peluang untuk untuk penghasilan, itu jauh lebih penting daripada Anda jelasin produknya terlebih dahulu. Nah, letakkan why itu di awal, baru apa yang mau Anda sampaikan dan bagaimana caranya. Ya, ini salah satu cara mengembangkan isi. Nah, soal variasi saya nggak akan terlalu bahas ke sini, tapi intinya adalah variasi isinya perlu diperbanyak, Bapak Ibu. Bisa menggunakan data fakta, ya. Kalau Anda memiliki data fakta, misalnya sudah ada berapa level direktur itu, atau level direktur rata-rata bisa dicapai dalam waktu berapa lama, kalau bagaimana. Itu kan menunjukkan fakta datanya. Teori riset, mungkinkah ada teori yang menunjukkan bahwa khasiat dari bahan-bahan yang ada di dalam produk olahan ini
bisa membantu mengatasi apa gitu misalnya. Terus Anda juga bisa gambarkan kalau ide besar analogi yang paling sering dipakai sepemahaman saya di dunia network marketing adalah seperti cerita tentang Pipo ya kan, dan Pipo dan Embro kalau nggak salah ya, orang yang kerja dengan pipa air membangun sistem, membangun bisnis, sama orang yang bekerja hanya dengan menggunakan tenaganya saja. Jadi tidak bekerja cerdas, hanya bekerja keras. Ada juga yang menggunakan cerita-cerita pengalaman, sukses story Anda, pengalaman mungkin manfaat khasiat yang didapatkan sama Anda dan keluarga, pengalaman ceritanya ketika Anda berhasil melalui tantangan-tantangan yang ada di dalam bisnis ini, dan itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman audiens atau calon mitra Anda. Kembangkan juga bisa dengan membuat singkatan-singkatan atau pantun-pantun atau sesuatu yang jadinya mudah untuk diingat, yang ciri khas Anda banget. Ya, pasti ada nih yang pakaiin dibuat jadi singkatan-singkatan atau pantun-pantun yang supaya itu menarik bakat. Nah, yang penting teman-teman, yang penting adalah variasinya. Nggak boleh Anda lakukan cuman itu aja. Contoh, Anda cerita tentang supaya peserta itu, supaya calon mitra itu join, tapi pakai cerita aja. Dari awal ceritanya Anda, tidak didukung dengan adanya data fakta, tidak didukung dengan adanya misalnya pencapaian-pencapaian yang bisa ditunjukkan, tidak didukung dengan teorinya atau hasil risetnya seperti apa, tidak didukung dengan sebuah gambaran besar atau analogi, cuma cerita aja. Orang lama-lama bosen. Jadi Anda perlu variasinya. Yang paling penting tuh variasinya. Ngomong maksudnya gimana Bang Wirza? Paling enggak Anda ngomong ada yang pakai angkanya gitu, misalnya, selain dari yang pakai cerita. Paling nggak ngomong ada yang katanya siapa, orang terkenal. Paling nggak Anda gabungkan. Apalagi kalau Anda ngomong misalnya data fakta aja nih, kasih angka-angka doang. Nggak pernah ada ceritanya, nggak pernah ada sentuhan emosionalnya. Juga nggak bisa. Tapi kalau di sisi lain Anda emosional semua. Ini dikira nonton drakor kali. Bukan orang yang jelas presentasi. Nah, presentasi itu baru menarik ketika ada semuanya. Karena Bapak, Ibu, teman-teman semua, kayak nonton film aja. Nonton film kan nggak seru kalau misalnya film itu dari awal aja, tapi nggak ada lucu-lucunya sesekali misalnya, atau lucu terus tapi nggak ada hal lainnya di situ. Justru kita membutuhkan adanya variasi. Jadi kembangkan isi Anda dengan variasi. Nah, itu adalah tentang isi. Terakhir tentang closing. Kalau Anda sudah jelaskan misalnya ini 3 cara, 3 langkah untuk bergabung dengan TSI, atau ini adalah 3 hal yang penting ketika Anda memutuskan untuk join di CSI. Ya, Anda perlu paham tentang produknya, Anda perlu paham tentang sistemnya, dan Anda perlu paham tentang perusahaan pendukungnya. Anda perlu paham tentang apa manfaatnya, Anda perlu paham tentang produknya. Misalnya, pokoknya 3 itu apa, atau tadi 3-7 itu apa, kemudian Anda ke closing. Nah, ketika Anda mau closing, yang Anda lakukan adalah review. Anda ulangi, tapi sekilas aja, poin-poinnya apa tadi yang penting. Kalau tadi saya ngomong tentang folder pohon, misalnya ada 3 pohon yang Anda sebutin, tadi kita sudah ngomongin pohon A, pohon B, pohon C. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah tahu ya manfaatnya dari bisnis ini, ya, dan juga produknya yang berkhasiat. Kemudian kita tahu bahwa sistemnya sangat-sangat mendukung untuk kesuksesan kita, dan caranya sangat mudah. Dan tadi langkah-langkah proses untuk bergabungnya sudah saya jelaskan semua. Kali ini saya kembalikan kepada Anda. Diajak ya, jadi sesudah di-review apa-apa aja tadi, ingat goalnya Pak, misalnya supaya mereka
sukses, misalnya supaya mereka punya tambahan penghasilan, supaya mereka bisa membangun diri mereka, membangun keluarga mereka. Fokuskan ke situ, goalnya supaya audiensnya apa. Dan tutup dengan kalimat utama Anda, kalimat permata Anda, kalimat diamond Anda. Tadi saya sudah sempat bilang di awal, kemungkinan besar nggak jauh-jauh. Sukseslah, bangun kesuksesan keluarga Anda dengan TSI, misalnya. Atau Anda punya kalimat suksesnya apa? Intinya seperti itu. Tapi sebelum diajak, review dulu dikit, diulangin kembali. Diulangin kembali apa goal Anda buat audiens Anda. Oke. Ini paling utamanya. Apa kalimat permata? Kalau Anda cuma punya satu kalimat yang mungkin bolehlah kalimatnya agak panjang, tapi kurang lebih 10 detik, 15 detik untuk menyampaikan yang paling pengen Anda sampaikan kepada orang tersebut, yang tujuannya buat dia ya, harus menjual manfaatnya buat dia ya, itu apa? Karena itu perlu jadi penutupnya. Jadi setelah direview, setelah diulangin sekilas, baru Anda mengajak. Gitu. Oke, itu materinya tentang isi sama closing. Dan yang belum sempat sharing memang adalah tentang bagaimana jadi percaya diri ketika menyampaikannya, artinya teknik-tekniknya untuk supaya lebih bisa percaya diri, dan juga bagaimana cara menyampaikannya, mengatur gestur kita, mengatur juga olah vokal kita, itu belum disampaikan. Tapi fokus di kali ini untuk isi dan closing, apakah ada pertanyaan? Saya kembalikan ke Mas Frans ya. Baik, terima kasih Bang Wirzal atas materi yang sudah disampaikan ya. Baik, untuk Bapak Ibu, kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau ditanggapi? Sebelum saya mau juga nanya sih, boleh nggak sih Bang kalau saya nanya Bang? Ya boleh dong, boleh banget. Boleh banget. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya langsung on mic aja ya, nggak apa-apa, di-interrupt aja, dipotong aja. Baik Bang. Pertanyaan dong dari Kota Cirebon. Oh iya, siap. Bapak siapa ini? Samsudin, Pak. Pak Samsudin, silakan Pak Samsudin bertanya. Terima kasih Bang. Perkenalkan nama saya Samsudin, Bang Wirzal. Saya dari Kota Cirebon, Bang. Punten, Kota Udang ya? Iya, Kota Udang, Masya Allah, Kota Udang, Masya Allah. Kapan mencerbon nih Bang? Wah, saya sempat sering Pak Samsudin karena ada saudara dulu di sana. Cuman ini sejak pandemi belum pernah ke sana. Oh, gitu ya, siap. Kita berkabar saja ya Bang. Siap. Iya. Baik Bang. Siap. Gimana Pak Samsudin? Kita selaku pembicara ketika presentasi Bang, itu kan harus prepare. Ya, betul. Jadi ada beberapa persiapan yang harus kita upayakan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Bang sebelum acara dimulain, kadang yang namanya audiens itu kan kadang boring Bang. Dia datang dari rumah, kadang datang dari mana, nah otomatis dengan background dan itu berbeda-beda Bang. Apakah perlu ketika kita presentasi, sebelum presentasi, perlukah kita perlu untuk menghibur atau semacam kayak coffee morning ataupun live, agar mereka itu kita fokuskan dulu pemikiran mereka Bang, bahwasanya di sini adalah bukan sesuatu yang menyeramkan seperti Abang yang pertama kemarin itu kan seperti neraka presentasi itu. Nah, apakah perlu juga Bang? Apakah perlu juga kita selaku pembicara ketika presentasi untuk menghibur agar audiens kita lebih fokus, lebih mengena apa yang kita sampaikan Bang? Baik. Mungkin seperti itu saja Bang, pertanyaan dari saya, Samsudin dari Kota Cirebon. Terima kasih ya Bang Wirzal. Terima kasih kembali. Pak Samsudin, saya tanya dulu. Ini yang saya pengen tahu adalah Anda ketika presentasi seperti itu berapa orang kurang lebih yang datang? Kurang lebih kita seandainya 15-20 orang Bang. 15-20. Posisi itu di mana? Kita katakan di ruang pertemuan lah, katakan ruang ada pertemuan, ruang pertemuan. Iya, Baperkam. Ada ruang ya? Iya, ruang betul Bang. Ada ruang pertemuan ya, artinya
bukan rumah seseorang gitu, bukan ya? Betul, betul. Oke, ada ruang pertemuan, bagus. Oke, kemudian di dalam acaranya apakah ada hanya pembicara yang akan berbicara atau ada mungkin ada MC kah? Ada kayak kalau saya di sini disupport sama Mas Frans atau benar-benar Pak Samsudin sendiri nih? Nah, kita di sana terstruktur Bang, ada MC, ya katakan Hmm. seremonial, ada sambutan dari pihak pengelola atau penyelenggara. Oke. Kemudian kita Oke. masuk ke dalam acara inti kita selaku pembicara Bang, seperti itu. Oke, baik. Saran saya Ya. ya, kalau memang memiliki struktur seperti itu, dan itu juga kalau menurut saya membantu edukasi, mengembangkan timnya, tim yang berada di sana, maka termasuk si MC mampu membangun suasana acara tersebut terlebih dahulu. Idealnya pada saat pemateri, ibaratnya udah panas. Ice breaking itu idealnya dilakukan sama MC, supaya sudah cair, suasana nggak tegang-tegang amat, sudah saling berkenalan, sudah apa istilahnya, sudah cair lah ya, suasana udah nggak tegang lagi. Tapi memang itu ngomong kondisi ideal, belum tentu kan, belum tentu sudah siap seperti itu. Maka apa yang akan saya lakukan sebagai pembicara kalau saya dalam posisi sebagai pembicara? Pertama, saya akan datang lebih awal. Ketika saya datang lebih awal, ada tamu, saya akan berkenalan, akan ngobrol biasa aja, dari mana Pak gitu. Membangun hubungan dulu sama mereka. Menunjukkan jadi tuan rumah loh gitu loh. Pak Samsudin, ya maksudnya silahkan gitu. Oh, dari mana Pak? Oh, oke. Ya. Misalnya dia tanya apa, ya insya Allah hari ini akan ada penjelasan tentang apa yang bisa jadi bermanfaat buat Bapak Ibu gitu ya. Anda nggak perlu bilang, oh nanti saya yang akan presentasi, nggak usah juga kayak gitu. Yang penting Anda membangun. Jangan-jangan ketika tadi Anda ngobrol dengan Bapak Ibu yang datang, pas waktu Anda membuka atau Anda memulai presentasi Anda bisa mengulang. Ya, terima kasih tadi saya sudah sempat kenalan juga dengan Pak ini, dengan Bu ini. Selamat datang ya, sudah hadir di sini. Makasih loh mengeluangkan waktunya hadir di sini. Artinya Anda doakan dia, ya kan? Anda doakan juga semuanya. Akhirnya yang belum tadi saya belum kenal, perkenalkan nama saya ini. Kita rendahin dengan kayak gitu. Akhirnya orang apa? Ketika sudah ditauin duluan, didengerin duluan, dicari tahu dulu, diajak berteman terlebih dahulu, lebih mudah. Lebih mudah. Kalaupun sampai mau cair, kalau menurut saya ada beberapa yang kadang-kadang memaksakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang jawab pelan banget nih, kayaknya belum pada semangat nih. Tuh. Kalau pakai cara kayak begitu, kalau menurut saya agak maksa, agak kurang pas. Relax, kurang relax ya. Agak jadi kayaknya orang tuh harus gimana, tegang gitu kan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bapak Ibu semua gitu. Gimana perjalanannya tadi? Anda tanya aja siapa gitu. Ininya Menyapa, ya. Tapi Bapak Ibu dari sana, dari sini, dari misalnya dari Cebu, ada yang dari Kuningan, ada yang dari mana gitu misalnya ya, Pak Samsudin, orang-orang yang datang mau hadir ke sini, mau melakukan sebuah perubahan, artinya Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sedang berikhtiar untuk menjadi yang terbaik untuk hidupnya dan keluarganya. Beri tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya. Kita berikan tepuk tangannya tuh buat mereka, buat audiens. Ingat prinsipnya presentasi Anda tuh bukan buat Anda, buat audiens Anda. Buat mereka nyaman dulu. Jadi kalau ditanya penting nggak untuk menghibur, mungkin kata-katanya bukan menghibur, bukan coffee morning, bukan ice breaking, tapi ngebangun hubungan tersebut gitu. Karena kalau kita ngomong coffee morning itu bisa jadi urusannya panitia. Kalau kita ngomong ice breaking itu bisa jadi urusannya MC. Tapi untuk membuat hubungan-hubungan seperti itu, pembicara boleh melakukannya. Pembicara boleh datang lebih awal, mengenali bukan hanya tempat pertemuannya, ruang pertemuannya, tapi juga mengenali audiens-audiens yang ngobrol sama audiens-audiensnya. Gitu, Pak Samsudin. Semoga
ngebantu ya itu ya. Jadi kalau dibilang penting itu penting. Cuman caranya yang mungkin saya kurang pas kalau tadi menggunakan caranya gitu. Di dalam trainingnya, di dalam presentasinya bisa menghibur, bisa. Tapi kalau Anda membukanya dengan menghibur terlebih dahulu, ngelucu terlebih dahulu, Anda kehilangan Waktu. apa istilahnya? Bukan cuma waktu, Pak. Marwahnya. Momen. Anda kehilangan respect dari audiens terlebih dahulu karena Anda datang ke situ bukan mau jadi stand up comedian sebenarnya. Iya. Kecuali misalnya lagi diundang sebagai stand up comedian gitu. Itu beda banget. Saya juga baru berani melakukan jokes ketika saya sudah misalnya mulai masuk ke materi apa, ada jokes-jokes yang saya masukin, boleh. Tapi kalau enggak langsung di awal ngasih taunya jokes. Jangan. Gitu ya. Siap, Pak. Semoga Terima kasih ngejawab ya banyak. Pak Samsudin ya. Siap, terima kasih banyak, Oke. Pak. Sangat membantu, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak kasih. Samsudin. Ngomongin soal stand up comedy, mungkin kalau diundangnya sebagai stand up comedy, boleh tuh masukin sisipin masalah bisnis kali ya Pak ya, Bang ya? Itu beda lagi. Kalau kita ini juga tadi ya masalah variasi. Ingat nggak yang variasi tadi ya? Variasi kalau tadi kan dalam konteks isinya mau dikembanginnya gimana. Dalam hal cara menyampaikannya itu juga butuh variasi. Orang nggak akan kuat kalau misalnya isinya tegang terus. Atau isinya nggak ada, atau isinya lucu terus. Orang juga nggak akan, orang tuh butuh variasi tersebut. Nah, kalau misalnya Anda diundang sebagai pemateri, perlu masukin humor. Iya, bagus. Atau memberikan presentasi ada humornya, itu bagus. Kalau Anda diminta untuk jadi stand up comedian, yang bagus adalah yang, kalaupun dia adalah stand up comedian, tapi tetap memasukkan unsur pembelajaran. Apakah itu bisnisnya, edukasinya, atau apa, itu keren. Ya kan? Setuju. Gitu. Oke. Wah, ini saya jadi ngantri lagi nih. Soalnya ada pertanyaan lagi nih Nggak Bang. apa-apa. Dari Bapak Taufik Sidoarjo katanya mau on mic. Silakan Pak Taufik. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Rizal. Jadi tadi Bang Rizal mengenai mengembangkan isi ya, prinsip dasar ya. Ya. Jadi kalau cerita sedikit, mohon maaf. Kalau saya secara pribadi di sini biasanya sering diajak mitra ya. Mitra yang levelnya itu kadang sampai ke saya harus presentasi di kantor pemerintahan, juga sampai ke tingkat level dewan ini Pak Rizal. Ya, oke. Nah, saya tertarik dengan mengembangkan isi prinsip dasar tadi untuk divariasi ya. Variation Stephen itu Pak Rizal. Oh, oke. Di insting ya. Jadi itu ada singkatan yang tadi kan sempat kelewat ini kan. Iya, betul. Singkatan dan libatkan itu yang detailingnya seperti apa ya? Seperti Pak, apa? Bang Rizal ya. Oke. Mohon bisa di ini. Terima kasih sebelumnya. Oke. Sama-sama Pak Taufik ya. Walaupun sekilas saya Stephen adalah singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feelings, dan insting. Ini adalah menunjukkan di dalam kinerja otak manusia punya kecenderungan cara berpikir, cara belajar, cara menerima informasi, cara memberikan informasi dengan tipe-tipe seperti ini. Ada yang melalui sensing, sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, didengar, sesuatunya tuh perlu bisa dirasakan dengan indera, sense ya. Sense kan indera, sensing. Ada yang dia tipenya thinking, dia itu orang mikir, perlu adanya data, perlu adanya teorinya kayak gimana, emang risetnya seperti apa, kata siapa itu gitu. Jadi dia membutuhkan seperti itu. Ada yang sifatnya adalah intuiting. Intuiting itu orangnya imajinatif, penuh dengan ide, penuh dengan hal-hal baru. Makanya dia pengen sesuatu itu adalah gagasan baru atau ada sebuah analogi metafora. Ada juga yang feeling. Feeling itu orang yang pakai hati. Makanya dia sukanya dengernya apa? Cerita. Coba kalau dikasihnya adalah angka-angka terus, dia juga mumet, pusing. Tapi ada satu lagi yang insting. Insting itu kayak gimana? Seperti otak reptilia, di mana di dalam otak kita ada otak reptilianya, ada otak mamalianya, tapi ada juga neokorteksnya. Semuanya kita punya. Tapi kalau yang insting ini lebih dominan di otak reptilianya adalah tentang sesuatu yang cepat, tentang sesuatu yang bisa saling support satu sama lain, tentang
berbagi, tentang dia membaktikan diri. Jadi orang insting itu seperti itu. Bagaimana kita tahu bisa kita tuh tipenya, karakternya seperti apa? Ada alat tesnya, itu perlu pakai sidik jari, ya. Tapi saya bukan lagi ngebahas itu. Yang saya lagi bahas bahwa ketika kita lagi presentasi ke luar sana, kita nggak pernah tahu kita ketemunya sama orang yang kayak gimana. Kita nggak pernah tahu. Makanya kita perlu masukkan berbagai macam jenis cara ini. Ada yang data fakta, kita ada. Teori risetnya ada. Ide besar, analogi ada. Cerita ada. Kalau singkatan dan libatkan, maksudnya gini. Ketika saya buat OIC, walaupun itu isinya opening, isi, closing, sebenarnya kan kalau isinya perlu saya ganti dalam bahasa Inggris juga, content, opening, content, and closing. Tapi saya tetap gunakan isi. Kenapa ketika dibuat OIC, sama seperti kalau orang, oh I see, oh saya tahu. Jadi jauh lebih mudah untuk diingat. Betul atau betul banget? Ketika itu jauh lebih mudah untuk diingat, misalnya Anda buat singkatan yang lebih mudah untuk diingat, orang akan gampang untuk mengulanginya kembali. Orang insting suka dengan singkatan-singkatan ini. Saya punya temen, Mbak Mia tuh orang insting banget. Apapun disingkat, ya Allah. Dibuat singkatan, sehingga tapi itu jadi menarik, itu jadi sebuah sesuatu yang mudah untuk diingat dan unik gitu. Itu singkatan. Kalau libatkan gimana? Kalau libatkan, kalau memang memungkinkan untuk ada proses di mana teman-teman audiensnya, pesertanya itu bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan sesuatu. Atau gini, kita lakukan sama-sama. Teman-teman lagi ada punya kertas putih nggak? Kertas di itu boleh ambil kertas. Kertas dan pulpen atau pensil gitu ada ya? Ya, ini kalau orang-orang yang udah sifatnya kalau bisa ketemu yang digital aja nggak ada. Jangan pakai handphone, jangan pakai laptop karena ini butuh kertas ya. Silakan Anda. Kalau ada yang bisa dapat kertas, silakan Anda untul nih. Ada Pak Taufik, Pak Mulya. Silakan Anda untul kertasnya kayak begini bisa. Oke. Sekarang silahkan di kertas yang udah Anda untul-untul seperti ini, Anda tuliskan nama Anda. Anda tuliskan di kertas Anda yang Anda untul-untul seperti itu. Sekarang Anda buka kembali kertasnya. Tulisan Anda bagus, besar, terbaca dengan jelas. Tentu tidak. Sekarang di kertas yang terbuka ini tulis nama Anda kembali. Lebih mudah? Terbaca? Iya, terbaca jelas? pasti. Nah, teman-teman semua, itulah pikiran kita. Kalau dia tertutup, kalau dia dikemas seperti itu, dia tidak dibiarkan untuk terbuka, maka akan sulit masukin ilmu apa saja. Maka kita perlu terus untuk membuka hati dan pikiran kita agar mudah ilmu itu masuk, agar mudah pengetahuan, wawasan, informasi itu masuk. Nah, malam ini saya akan mempresentasikan sebuah kesempatan buat Anda untuk bukan hanya mengembangkan pengetahuan dan wawasan Anda, tapi juga untuk bisnis Anda. Misalnya ya, kayak gitu. Insting akan suka ketika ada aktivitas-aktivitas seperti ini. Ya, gitu, Mas Taufik. Itu kalau penjelasan tentang Stephen-nya, khususnya di bagian instingnya. Tapi tadi ada yang menarik sebenarnya. Anda menyatakan bahwa Anda presentasi kadang-kadang ke orang yang lebih tinggi tingkatannya di kantor pemerintahan atau bahkan anggota dewan. Maka saran saya adalah Anda perlu lebih banyak mendengar terlebih dahulu.
kalau bisa, sebisa mungkin Anda bertanya sama dia, posisinya kayak gimana. Maksudnya bukan posisi jabatannya ya, tapi apa-apa saja yang kira-kira akan menjadi hell sama heaven-nya dia untuk di bisnis ini. Apa-apa saja yang kira-kira akan menjadi keuntungannya, manfaatnya buat dia. Dan dikembalikan lagi ke dia. Jadi Anda memposisikan diri itu bukan berarti jadi lebih tinggi dari dia atau bahkan lebih rendah. Enggak, tapi Anda posisinya memang mensupport dia, mendukung dia, bahwa walaupun betul Anda berada di levelnya di kantor pemerintahan atau di anggota dewan, tapi saya punya solusinya. Solusinya adalah ini. Saya punya produk yang ada value-nya. Value-nya adalah ini. Itu yang jauh lebih penting. Kalau cara tadi belum tentu, misalnya ketemunya apakah dia orangnya sensing, thinking, insting, intuiting, atau feeling, nggak tahu kita. Tapi yang paling penting adalah kita sebisa mungkin gunakan variasi itu. Gitu ya Pak Mas Taufik ya, mudah-mudahan menjawab. Mohon maaf, Bang Wilson. Ya, Bang Fran, mohon maaf. Jadi kalau boleh saya simpulkan, maksudnya libatkan ini jadi ada semacam interaksi begitu ya? Betul. Interaksi yang ngena begitu ya untuk Betul. si audiens ini. Interaksi Betul. yang diminta mereka melakukan sesuatu. Yang sulit memang saat saya ada di sana, saya harus memposisikan ketika saya berbicara agak tinggi, seolah-olah saya meninggikan diri saya begitu, Bang Wilson. Maksudnya gimana nih? Saya kurang paham. Meninggikan dirinya maksudnya gimana? Jadi seperti tadi Bang Wilson bilang bahwa jadi kita di sana posisinya sebagai pembicara itu tidak ngajarin mereka begitu ya, tidak ngasih tahu mereka, padahal dalam sisi hal posisi jabatan mereka sangat tinggi begitu ya. Nah, interaksi itu yang memang jujur belum pernah saya lakukan itu. Jadi ada interaksi begitu ya, yang solutif begitu ya. Betul. Jadi kalau bisa ada tanya jawab dan tanya jawab yang tulus ya, Mas Taufik, maksudnya memang untuk benar-benar mendapatkan informasi dari dianya dulu. Ya karena waktunya memang sangat singkat kadang. Karena jadi kalau rapat meeting waktunya sangat singkat, apalagi berarti yang sifatnya ibaratnya apa ya? Sifatnya bukan ininya dulu, bukan ke poin pembahasannya terlebih dahulu. Membangun hubungannya terlebih dahulu itu jauh lebih penting daripada isinya. Siap. Ya. Jadi kalaupun isinya tuh nggak lengkap-lengkap amat, nggak ini banget, tapi jadi membuat kita bisa dipercaya, membuat dia yakin dengan kita. Karena apa? Kalau memang kita dapat kesan pertama tersebut, kalau kita memang dapat hubungan yang baik itu terlebih dahulu, maka insya Allah akan ada kesempatan untuk penjelasan yang lebih lengkapnya. Siap. Tapi kalau itu belum ada, ya udah lewat begitu aja gitu. Jadi lebih penting kita membangun hubungannya terlebih dahulu. Karena di sana biasanya Bang Wilson, mohon maaf, kendala saya bukan kepada audien. Kalau audien, kalau saya presenter tunggal begitu enak. Jadi kadang barengan begitu. Ada beberapa jenis usaha, kita punya waktu 10-15 menit untuk presentasi begitu. Dan itu kadang ada yang dengan sama-sama perusahaan direct selling, Bang Wilson. Gitu. Nah, itu kadang saya kalau pas kedapatan di awal, saya yang nggak bisa melihat tipping point-nya di mana itu mereka tertarik atau tidaknya gitu. Ketika saya di terakhir enak gitu. Oh iya. Tapi di sisi lain, ditaruh di awal, Anda bisa setting sebuah standar yang luar biasa. Kalau Anda siapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi Anda perlu risetnya di belakang layar. Riset di belakang layar tentang kalau kayak begitu, ketika saya membuka, apa pembukaannya. Ketika saya membuat presentasi ini ada sebuah interaksinya seperti apa. Kalau di presentasi ini saya akan menunjukkan sebuah, apa istilahnya tadi, sebuah fakta yang mengejutkan, yang menggunakan angka, bagaimana itu bisa menggemparkan mereka. Nah, itu yang perlu disiapkan sebelumnya. Jadi, ketika Anda sudah nyiapin itu, apakah nanti Anda mau ditaruh pertama, ataukah Anda mau ditaruh di terakhir, itu sama-sama akan membantu Anda. Dan kalau misalnya tadi konteksnya adalah audiensnya bukan hanya cuman si Bapak anggota tersebut, tapi
berarti saya asumsikannya ada beberapa orang juga banyak karena itu banyak yang diundang. Maka Anda bisa buat lebih umum sebenarnya. Anda bisa buat lebih umum. Karena belum tentu dia beli untuk dia. Saya ulangin sekali lagi. Belum tentu dia beli untuk dia. Kalau kita ngomong ininya ya, buat dia apa sih? Tapi bisa jadi melalui dia mungkin nggak akan, ini kita ngomong fair-fairan aja, belum tentu dia akan jalanin bisnisnya, tapi karena dia tertarik, dia tahu ada orang-orang lain di luar sana yang bisa diarahkan buat ke situ. Ini masuk di variation Steving libatkan tadi juga nih sebenarnya. Salah satunya ketika kita melihat ada bentuk ngelibatkannya dengan cara yang berbeda, itu bisa jadi juga gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Edi, Siap. ya. Siap, terima kasih banyak. Sama-sama dengan senang hati. Oke. Enak ya nanya ke Bang Wirzal, sekali satu pertanyaan dijawabnya sampai dalam banget. Jadinya lengkap gitu loh. Baik, Pak. Bang Wirzal, ada lagi pertanyaan. Ya. Ini katanya dari, sebentar saya cek. Bapak Rahmatul Aziz, silakan Pak. Tadi katanya mau bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Rizal. Malam. Saya Pak dari Kabupaten Cirebon. Tadi kan Bapak Samsudin dari Kota Cirebon, iya. saya dari Kabupaten Dari Cirebon. kabupatennya ya, oke. Iya dari kabupaten. Ya alhamdulillah saya sudah stokis kayak gitu Pak. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya kayak gini Pak. Kalau saya presentasi sama ya masyarakat di sekitar khususnya Kabupaten Cirebon, ya, itu banyak yang menanyakan tentang khasiat Pak. Oke. Kalau contoh di Kabupaten Cirebon kan Propos itu khasiatnya untuk stroke dan lain-lain apa kayak gitu. Apakah yang saya tanya, apakah dengan merokok Propos atau sabu jagat atau lain-lain yang produksi itu bisa menyembuhkan penyakit yang ya lain-lainnya gitu loh Pak. Baik. Gitu. Baik. Udah itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama-tama saya perlu ini pertanyaan yang bagus banget, Mas Aziz, karena ini udah tentang isi ya, isi. Pertama-tama saya perlu informasikan bahwa saya jujur tidak tahu isinya dari produk tembakau olahan ini apa saja yang bisa membantu untuk ada khasiatnya seperti apa. Nah, kalau sampai Anda mau menceritakan khasiat, tapi misalnya tidak didukung oleh data, fakta, teori riset, maka itu akan kurang istilahnya apa namanya powernya. Bisa jadi itu akan lebih efektif kalau bentuknya cerita. Anda cerita siapa yang memang terbukti ada khasiatnya seperti itu. Karena Anda perlu mungkin ngecek ke perusahaan, apakah betul memang khasiatnya ini? Oh enggak, kita nggak bisa menjanjikan itu. Tapi bahwa produk ini mengandung misalnya bahan-bahan tertentu yang bisa berkhasiat untuk ini. Nah, bahwa Anda bisa menceritakan di bagian situ, sehingga Anda juga aman. Karena gini, kecuali itu sudah dibuktikan oleh ya contoh sederhana kita ngomong sekarang lagi pandemi Covid lah ya. Lagi pandemi Covid. Begitu banyak obat yang beredar yang katanya adalah ini obat Covid, ini obat Covid, ini obat Covid. Padahal itu adalah obat herbal, padahal itu adalah obat yang sebenarnya ngebantunya bukan Covid secara keseluruhan, tapi mungkin ngurangin dari segi meningkatkan daya tahan tubuh atau seperti apa. Tapi kadang-kadang kita istilahnya tuh ini over promise under deliver. Kita kebanyakan menjanjikan yang muluk-muluk padahal belum tentu seperti itu juga. Kita bisa bilang bahwa ini adalah alternatif yang lebih aman misalnya untuk tubuh,
yang memiliki kandungannya punya khasiat buat kesini. Itu Anda akan jauh lebih aman. Tapi kalau ini adalah sebagai pengganti obat dan pengobatan dan juga Anda sebaiknya tetap perlu berikhtiar ke dokter atau melalui cara pengobatannya, sehingga Anda juga tidak akan disalahkan ketika misalnya sampai ada ya kita nggak pernah tahu ya, kita nggak tahu karena saya bukan dokter, bukan ahli di bidang ininya juga, saya juga mengasumsikan bahwa Anda juga bukan di situ gitu. Nah, supaya tidak jadi bumerang ke Anda kembali, maka baiknya Anda juga memilih dengan hati-hati pilihan katanya ketika ngembangin penjelasan tentang produk tersebut. Anda tidak disalahkan jadinya. Tapi Anda juga mengatakan apa yang Anda tahu. Kalau misalnya Anda bisa temuin cerita-ceritanya, Anda pernah wawancara ke orang-orang yang memang nggak apa-apa, Anda boleh bercerita berdasarkan ini ya. Ya, Tapi saya juga tidak mau ibaratnya gini, Anda tidak bermain sebagai Tuhan lah ibaratnya gitu, playing God istilahnya. Anda bilang, wah ini obat pasti bisa nyembuhin. Ya, enggak, kita kan bukan itu kan. Iya. Kita bukan itu. Anda tahu kita bukan itu. Nah, Anda yang bisa tahu dengan audiens Anda di mana posisi seimbangnya lah, di mana ini tetap khasiat, mana yang boleh disampaikan, mana yang sebaiknya tidak di over promise tadi, tidak dilebih-lebihkan tadi juga. Gitu Mas Aziz, mudah-mudahan bisa membantu. Iya. Tapi kayak gini, Mas. Tadi kan Bang Rizal bilang kita penelitian dulu ya, bahasanya kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah, saya itu dari berbagai masyarakat, saya itu membuktikan. Kayak contoh, kalau pagi saya istiqomah dengan bikin kayak teh itu pakai Krakatau, kayak gitu. Terus ada lagi di masyarakat Kabupaten Cirebon, itu ada orang perempuan lumpuh, kayak gitu loh, Mas. Itu saya bikin dengan new normal di pakai air panas kayak gitu. Iya. Ya alhamdulillah masyarakat semua yang di sini itu suka dan ya presentasi saya atau apa kayak gitu. Ya yang saya pertanyakan itu gimana kalau prospek sama orang yang tidak percaya gitu, yang maksudnya lebih menurut Bang Rizal itu gimana kayak gitu loh. Nah, oke, itu aja. Balik lagi ke Mas Aziz tadi, masalah variasi. Ada orang yang percaya dengan cerita seperti itu, ada orang yang kalau tidak ada fakta data buktinya, kalau misalnya tidak ada label dari BPOM-nya misalnya, atau label dari apa, sudah diizinkan sebagai vaksin, ibaratnya kemarin ya, kalau kita ngomongin itu, ada yang nggak bisa kalau seperti itu. Nah, kalau Anda hanya menggunakan satu cara di situ, maka itu jadi bumerang buat Anda. Kalau Anda tidak bisa menemukan buktinya, Anda jangan fokus ke sananya. Anda fokus kepada tadi, saya balik, yang bisa Anda temukan misalnya, di dalam produk tembakau olahan ini mengandung bahan-bahan ini. Nah, bahan-bahan ini Anda bisa cari, yang namanya bahan kan, ibaratnya Anda cari aja, bawang merah aja sebenarnya khasiatnya banyak banget gitu loh, kalau kita ngomong itu ya. Bahan-bahan ini khasiatnya itu Anda bisa sampaikan. Anda bisa bahkan cari risetnya tentang isiannya, bahan-bahannya, itu boleh. Tapi kalau Anda bilang bahwa ini berarti sama dengan menyembuhkan ini, Anda tadi kemungkinan besar over promise. Tapi kalau misalnya ada produk ini memiliki bahan ini, nah bahan ini diketahui sudah ada risetnya, biasanya begitu. Kalau bahan-bahan umum gitu dan bahan-bahan yang mengandung khasiat, itu pasti biasanya sudah ditemukan. Nah, itunya yang bisa Anda kuatkan ya, kalau menurut saya, supaya tadi Anda bisa meyakinkan. Nah, ketika Anda menjelaskan dengan kandungan yang seperti itu saja, misalnya ada mengandung misalnya madu sekian persen, cengkeh biasanya sekian persen, dan apa manfaat dari madunya, apa manfaat dari ininya, mungkin Anda akan bisa lebih meyakinkan ketika yang disampaikan adalah bahan-bahannya dan juga khasiat dari bahan-bahannya, bukan produknya secara keseluruhan. Ya, oke, terima kasih Bang Rizal. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baik, mungkin sedikit nambahin Bang, boleh ya? Ya, boleh.
mungkin ya sebatas strategi testimoni kali ya Pak ya, Bang ya. Cukup. Ya. Jadinya nggak sebenarnya menekankan kita tidak memang ada penelitian dan sebagainya, tapi sebatas testimoni saja karena itu kan biasanya emosinya atau lebih relate karena ada orang yang mencoba. Betul. Bang ya? Nah, testimoni itu berarti adanya cerita. Ada cerita sebelumnya seperti apa yang dilakukan, dan akhirnya kayak gimana. Jadi testimoni-testimoni yang seperti itu juga menguatkan, betul. Tapi itu tadi, untuk menguatkan orang yang akan mencarinya cerita. Karena testimoni kan berarti ceritanya seseorang. Gitu. Atau fakta yang terjadi pada orang tersebut. Ya, nah itu boleh. Itu boleh. Yang tadi saya bilang tidak adalah sama dengan, misalnya menggunakan ini sama dengan sembuh ini. Itu berbahaya kalau menurut saya. Ya itu sudut pandang saya. Monggo, silakan Anda bisa tahu, bisa mengukur sendiri mana yang kira-kira lebih aman gitu ya. Siap. Dan tadi kan juga ngebahas katanya kalau tidak yakin ya, tadi ya ada ya. Kalau masih juga tidak yakin, saya sih ada sharing sedikit aja mungkin Bang ya, sedikit. Boleh. Jadi sama nih dari member leader juga, dari leader TSI, Ustadz Jangkrik, mungkin Bapak Ibu semuanya udah kenal ya. Kalau Ustadz Jangkrik bilang apa aja caranya. Jadi kalau misalnya kita dengan satu cara, misalnya tadi contohnya produk masih belum tembus juga, ganti cara lain. Dan kita juga harus lihat juga orangnya itu seperti apa. Contohnya kalau Ustadz Jangkrik bilang karena yang di prospek teman, dia pakai cara lain, kayak contohnya kita kan temen nih, Anda produk merokoknya ini, masa tinggal pindah ke sini aja nggak mau bantuin temen, dan akhirnya itu luluh. Nah memang tergantung sesuai kondisinya gitu loh. Betul. Emosi yang kita bangun itu seperti apa. Nah mungkin ini masukan sedikit aja. Betul. Bisa membantu. Gitu. Itu betul banget. Jadi itu balik ke yang pertama soal audiens. Karena kita ngomongin ini adalah tentang audiens, maka semakin kita kenal sama audiens kita, nyambung dengan audiens kita. Ya, kalau nggak salah saya sempat sampaikan di prinsip audiens itu dua. Kitanya bisa fokus sama audiens dan kitanya fleksibel. Fleksibel itu artinya masuk ke variasi tadi. Caranya kita, pendekatannya kita kayak gimana. Nah, itu bener banget. Ya kalau sama temen nih, kita pakai caranya ya cara temen lah. Kadang-kadang ngomonginnya juga lu gue atau bagaimana gitu kan. Lebih kasar gitu loh kalau kadang-kadang gitu. Lebih santai, lebih asik. Tapi kalau di depan umum ya belum tentu bisa kayak begitu. Jadi menyesuaikan banget. Tapi intinya, strukturnya, isinya, urutannya, step-stepnya itu Anda udah tahu semua, Anda pegang, itu yang disiapin. Nanti di tengahnya Anda fleksibel, berubah ke sana ke sini, itu tergantung. Gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sepertinya tadi udah 3 pertanyaan ya, Bang ya. Iya. Yang tadi Mas Frans mau bertanya apa tadi katanya? Waduh, ini mungkin next time kali ya, Bang. Oke, siap. Karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 10 ya. Oh iya. Istirahat ya. Ini kita saking keasikan ngobrol nih. Sampai teman saya di sebelah saya nih kan ada nih yang nemenin saya, katanya mau ke atas, jadinya stay di sini Bang. Gara-gara nungguin. Iya, topiknya atau diskusinya keren banget gitu loh. Iya, seru buat diikutin. Begitu. Baik, itu aja Bapak Ibu Mitra TSI, MITSI. Jadi semoga materi ini bisa bermanfaat, dan mungkin juga saya sih ada pertanyaan juga sih, ada juga tanggapan atau apa mungkin di lain waktu, karena kan kalau berlebihan juga kita nggak baik ya. Dan mungkin terima kasih sudah mau datang di ruang belajar sinergi ini, juga buat Bang Wirzal, terima kasih sudah mau menyempatkan juga untuk membagikan ilmu-ilmunya, materi-materinya. Sama-sama, dengan senang hati. Saya harap sih juga ya Bapak Ibu di sini termasuk saya bisa menyerap banyak nih dari Bang Wirzal dan bahkan lebih. Amin. Begitu. Baik, mungkin dari Bang Wirzal ada nggak kata-kata closing statement yang ingin disampaikan ke Bapak Ibu yang ada di sini? Teman-teman semua, seorang presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, pernah mengatakan seperti ini. Kalau saya diberikan waktu 6 jam untuk memotong, menebang sebuah pohon, maka saya akan gunakan 4 jam pertama untuk menajamkan kapaknya.
Anda berada di bisnis ini, ada yang mungkin baru bergabung di tahun ini, ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin lebih. Tapi berapa lama yang Anda gunakan untuk menajamkan kapak Anda, menajamkan kemampuan presentasi Anda, dengan melatihnya, dengan mempersiapkannya, supaya pohon itu tumbang. Persiapkan presentasi Anda, persiapkan karena Anda yang membutuhkan persiapan itu untuk audiens Anda. Terima kasih. Saya Muhammad Wirzal Azraqi. Siap, luar biasa. Terima kasih Bang Wirzal. Baik Bapak Ibu, itu dia. Dan sekarang mungkin terakhir boleh mungkin kita pose dulu biar di screenshot sama boleh. tim ya bareng-bareng. Yuk kita angkat jempolnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi. Dengan senyum yang lebih lebar ya. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menghadiri Ruang Belajar Sinergi yang ke-7. Sampai jumpa di Ruang Belajar Sinergi selanjutnya. Dan juga Bang Wirzal, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.